Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah sudut kota kecil, yang tak banyak dikenal orang, tinggal seorang lelaki sederhana bernama Raffi. Ia bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan pengusaha besar, bukan pula sosok yang disanjung banyak orang. Ia hanya seorang manusia biasa, dengan hidup yang begitu sederhana, bahkan seringkali terasa sempit. Hari-harinya diisi oleh pekerjaan kasar, menjadi kuli pasar, pengantar barang, kadang jadi tukang bersih-bersih warung demi beberapa lembar uang ribuan. Tapi bukan pekerjaan itu yang membuat hidupnya terasa berat, melainkan rasa lelah yang menumpuk, tak sebanding dengan hasil yang ia bawa pulang. Seringkali ia harus memilih, apakah hari itu makan nasi atau membeli obat untuk ibunya. Namun di balik semua kesulitan itu, Raffi menyimpan satu hal yang tak terlihat oleh siapapun, harapan. Harapan yang pelan-pelan mulai pudar, tapi belum benar-benar padam. Suatu malam, ketika dunia mulai tidur, dan kesepian menyelimuti rumahnya yang kecil dan gelap, Raffi terbangun. Entah mengapa, malam itu ia tak bisa tidur. Ia terduduk diam di atas sajadah tipis, memandang langit-langit yang bocor, dan mendesah pelan. Ada yang sesak di dadanya, tapi tidak ada yang bisa ia ceritakan, selain kepada Allah. Dengan gerakan pelan, ia berwudhu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menegakkan sholat tahajud. Bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin sukses, tapi karena ia tak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa. Di sepertiga malam itu, Raffi menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mengadu dalam diam. Ia hanya ingin hidupnya membaik, ingin ibunya sehat, ingin merasa cukup walau hanya dengan sedikit. Hari demi hari pun berlalu. Tak ada yang berubah secara kasat mata. Rezekinya masih seret. Uangnya masih habis sebelum akhir pekan. Tapi ada yang berubah dalam jiwanya. Ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan yang paling penting, lebih yakin. Keyakinan itu tumbuh dari sujud-sujud panjang di tengah malam. Bukan karena janji kekayaan, tapi karena ia mulai merasakan kedekatan yang nyata dengan Tuhannya. Ia mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan hati yang tak bisa dibeli. Namun, Allah memang tidak pernah tidur. Suatu hari, saat ia berjalan pulang dari pasar, ia melihat seorang kakek tua yang motornya mogok di pinggir jalan. Tak banyak orang peduli, tapi Raffi berhenti. Ia bantu mendorong motor itu, hingga si kakek bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa banyak bicara, ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya. Beberapa hari kemudian, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata, kakek yang ia bantu adalah seorang pemilik perusahaan logistik. Ia terkesan dengan sikap Raffi, dan menawarkan pekerjaan tetap padanya, dengan gaji yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Raffi kaget, tapi ia juga sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban dari doa-doanya di sepertiga malam. Jawaban dari air mata yang ia tumpahkan di atas sajadah, dalam kesunyian yang hanya Allah yang tahu. Tahun-tahun berlalu. Raffi tak hanya bekerja keras, tapi juga terus menjaga hubungannya dengan Allah. Ia tetap bangun malam, tetap menangis dalam doa, walau sekarang sudah tidak dalam kesulitan. Justru di saat lapang, ia semakin dekat kepadanya. Hingga akhirnya, ia bisa membuka usaha sendiri.
bisa menggaji orang lain, bisa membantu orang-orang yang dulu bernasib seperti dirinya. Namun, yang paling berharga bukanlah uangnya, tapi hatinya, yang tetap lembut, tetap rendah hati, dan tetap sujud di sepertiga malam. Ia selalu berkata dalam hatinya, "Dulu aku datang kepada Allah dengan air mata. Kini aku datang dengan syukur." Tapi jalannya tetap sama, lewat tahajud, di sunyinya malam, saat dunia tertidur. Karena di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, menanti hambanya yang mau bersujud, yang datang bukan karena dunia, tapi karena cinta. Dan dari situlah, datang rezeki yang tak pernah disangka, datang pertolongan yang tak pernah terbayangkan, datang berkah, yang tak hanya mengubah hidup, tapi juga menghidupkan hati. Rezeki itu bukan soal angka, tapi soal arah. Dan arah terbaik adalah sujud yang ikhlas di malam yang sunyi. Datanglah kepada Allah sebelum kau datang pada dunia. Maka dunia akan datang padamu dengan caranya yang luar biasa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Kiwar An-Surat, Etalak ayat 2 dan 3. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga rezeki kita senantiasa selalu dilancarkan, dimudahkan dan berkah buat kehidupan dunia akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Wassalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhulli. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad.